Pernah kepikiran buat bikin produk finansial tapi suka bingung gitu, mulainya dari mana ya? Nah hari ini kita bakal bedah tuntas API Pivot. Anggap aja ini toolkit lengkap yang bisa jadi fondasi buat ide besar Anda. Yuk kita nyat bareng-bareng, seberapa gampang sih buat memulainya? Mungkin Anda punya ide besar nih, entah itu marketplace, aplikasi vintage, atau platform SaaS. Semuanya itu punya satu tantangan yang sama. Gimana caranya mindahin uang? Gimana biar prosesnya efisien, aman, dan yang paling penting, nggak bikin pusing kepala? Nah, disinilah pivot masuk ke dalam cerita. Bayangin aja ini kayak balok-balok Lego buat keuangan. Anda dapat semua yang dibutuhin, mulai dari nerima pembayaran, kirim dana, sampai ngelola akun. Semuanya ada dalam satu API yang fleksibel dan siap tumbuh bareng bisnis Anda. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari produk inti pivot, terus kita dalemin soal akun dan sub-akun, abis itu kita bahas alur uang masuk dan keluar, dan terakhir kita bongkar semua toolkit yang disiapin buat developer. Langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama, API pemindah uang. Oke, sebelum lebih jauh, kita pahami dulu yuk 3 pilar utama yang jadi fondasi platform pivot. Jadi ada 3 pilar utama nih. Pertama, manajemen akun. Ini tuh pusat komando Anda. Kedua, pembayaran alias cara Anda buat nerima duit. Dan yang ketiga, pencairan dana atau payouts, ini cara Anda ngirim duit keluar. Nah, ketiganya ini adalah mesin penggerak buat ekosistem finansial yang mau Anda bangun. Oke, kita masuk ke bagian kedua, akun dan sub-akun. Nah, ini nih fondasi platform Anda. Apalagi kalau Anda ngelola banyak vendor, mitra, atau pengguna. Pertanyaannya, gimana caranya melacak uang mereka semua secara terpisah dan rapi? Jadi apa sih sebenarnya sub-akun itu? Gampangnya, bayangin ini kayak folder terpisah di bawah akun utama Anda. Setiap folder ini mewakili satu entitas, misalnya satu toko di marketplace Anda. Ini bikin pelacakan transaksi sama saldo jadi super rapi. Dan ini krusial banget buat akuntabilitas. Hierarkinya sebenarnya simple tapi powerful banget. Anggap aja akun utama Anda itu kantor pusat, dan tiap sub-akun itu adalah cabangnya. Bagian terbaiknya apa? Anda bisa melakukan transaksi atas nama cabang manapun hanya dengan satu header API sederhana, X Submerchant ID. Keren kan? Dan beginilah wujud sub-akun itu kalau dalam bentuk data JSON. Anda bisa lihat, ada UUID yang unik, ada namanya, dan yang paling penting, ada status KYC-nya. KYC itu singkatan dari Know Your Customer alias proses verifikasi. Status waiting for document ini ngasih tahu kita kalau akunnya sih udah dibuat, tapi masih nunggu dokumen verifikasi sebelum bisa aktif sepenuhnya. Lanjut ke bagian 3, menerima pembayaran. Oke, akun udah siap, sekarang gimana caranya biar uang mulai ngalir masuk dari pelanggan? Pivot itu udah dukung semua kanal pembayaran yang populer di Indonesia. Ini bukan cuma soal kemudahan loh, tapi soal konversi. Pelanggan Anda bisa bayar pakai apa aja. Kartu, e-wallet favorit mereka, atau akun virtual. Makin banyak pilihan, makin kecil kemungkinannya mereka batal check out. Nah, untuk integrasi, Anda punya 2 pilihan. Kalau butuh yang cepat dan aman tanpa mau pusing soal data kartu, pilih aja Redirect Page. Nanti pivot yang urus semuanya. Tapi, kalau Anda mau kontrol penuh atas desain dan pengalaman checkout, ambil jalur API penuh. Emang kerjanya lebih banyak, tapi hasilnya bisa benar-benar sesuai keinginan Anda. Yuk, kita lihat contoh praktisnya. Misalnya nih, sebelum halaman check-out muncul, aplikasi Anda perlu tahu dulu metode pembayaran apa aja sih yang aktif buat ditampilin. Nah, begini cara kerjanya. Cuma dengan satu panggilan API yang simple. Langkah pertama, gampang banget. Anda tinggal panggil metode get ke endpoint payment method configs. Simple dan jelas. Dan ini dia responsnya. Anda bisa langsung lihat, kartu aktif, e-wallet juga aktif, bahkan kanal spesifik kayak Dana juga ada di daftar. Dari data inilah, front-end Anda bisa secara dinamis nampilin logo-logo pembayaran yang relevan. Praktis banget kan? Bagian 4, mencairkan dana. Oke, uang udah berhasil masuk. Sekarang gimana cara ngirimnya keluar? Entah itu buat bayar vendor, ngasih refund ke pelanggan, atau cairin dana buat pengguna, ini semua adalah alur uang keluar. Kegunaannya luas banget, mulai dari aplikasi fintech yang nyairin pinjaman, sampai marketplace yang bayar vendor-vendornya. Tujuannya juga fleksibel. Anda bisa kirim uang ke rekening bank lokal, ke berbagai e-wallet, atau bahkan kirim ke luar negeri. Sama kayak pembayaran, di sini juga ada 2 jalur. Buat tim non-teknis, ada dashboard. Tinggal unggah file Excel, klik, dan selesai. Ini solusi no-code yang praktis banget. Tapi, kalau butuh otomatisasi skala besar, integrasi API itu kuncinya. Anda bisa program semua alurnya dan dapat notifikasi real-time lewat webhook.
Bagian terakhir, perlengkapan developer. Oke, kita udah bahas konsepnya, sekarang mari kita lihat semua peralatan tempur yang udah disiapin Pivot buat Anda mulai ngoding. Aturan nomor 1 buat setiap developer, jangan pernah sekali-kali ngetes di lingkungan produksi. Itulah gunanya sandbox. Di sini Anda bebas bereksperimen, coba-coba, tanpa ada risiko pakai uang sungguhan. Kalau semuanya udah siap dan teruji, barulah pindah ke lingkungan produksi buat go live. Dan ini dia checklist Anda. Pivot udah nyiapin semuanya. Ada sandbox buat main-main, kunci API buat autentikasi, data uji buat simulasi, webhook buat notifikasi real-time, dan yang nggak kalah penting, panduan kode error yang jelas. Anda benar-benar siap buat mulai. Nah, ini penting banget. Nggak ada yang suka sama error, tapi error message yang bagus itu sahabatnya developer. Lihat deh respons ini, jelas banget kan? Tipenya API error dan pesannya langsung nunjuk ke masalahnya. Field email itu wajib diisi. Ini bikin proses debugging jadi jauh lebih cepat dan nggak bikin frustrasi. Secara garis besar, ada 3 sumber error. Kalau API error, artinya kita harus cek lagi kode kita. Kalau gateway error, itu masalah di sisi Pivot, tapi ini seharusnya jarang terjadi. Dan kalau partner error, berarti masalahnya ada di pihak ketiga, misalnya bank. Bisa bedain ketiganya ini adalah kunci buat nyari solusi yang tepat. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng gimana Pivot nyediain semua balok bangunannya. Mulai dari ngelola akun, nerima pembayaran, sampai ngirim dana. Toolkitnya lengkap, dokumentasinya juga jelas. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Dengan semua ini di tangan Anda, inovasi apa yang akan Anda ciptakan?